Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, izinkan saya mewakili seluruh pekerja gereja kasih karunia Allah mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan telah mati bagi kita, menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit di hari ketiga. Dan juga kemudian kuasa menandakan bahwa Dia hidup dan menang atas maut dan dosa. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita satukan hati, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Bapa. Tidak ada orang lain yang mampu berkorban nyawanya bagi kami, Tuhan, selain Engkau, Yesus. Begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami memerlukannya, Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Saat ini layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami menaikkan pujian kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Dan pujilah nama-Mu, dan di dalam nama
Terima kasih Yesus, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
Terima kasih Yesus. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah gelap, kami percaya Kau menyertai kami Tuhan. Kami tak mau takut Tuhan, kami tak mau gentar, sebab kami berjalan bersama Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Karena Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan
bersyukur punya Allah seperti itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus.
Saat menjelang sore ini ya Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk bisa menikmati berkat dari firman-Mu. Kami tahu bahwa di dalam kebangkitan-Mu ada duga besar yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sangat sungguh yakin bahwa kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan di siang menjelang sore hari ini, sudah sore. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, untuk renungan saya selama 15 menit ini, saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan, bagaimana kebangkitan Yesus. Kalau kita kemarin Jumat sudah ada Jumat Agung, bagaimana Yesus mati disalibkan. Kalau saya lihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana ketika Tuhan mengatakan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, dari tanah Mesir, lalu untuk meluluhkan hati Firaun, maka terjadilah 10 tulah di sana. Tapi kita tahu betapa keras hatinya Firaun, sehingga pada tulah ke-10 Tuhan melakukan tulah untuk kematian bagi anak sulung bangsa Mesir. Kekasih-kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam tibalah saya ketika Tuhan memberikan tulah itu bagi bangsa Mesir, maka disinilah dia membunuh semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang. Kekasih-kasih Tuhan, karena orang Israel tinggal di dalam Mesir, maka disitulah Tuhan berfirman kepada Musa, ya, supaya setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba jantan untuk bisa menyembelih dan membersihkan di ambang pintu mereka, supaya ketika nanti malaikat mau datang tidak menghampiri mereka, tetapi langsung menghampiri anak sulung dari bangsa Mesir. Kalau kita lihat Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Mesir, apa juga yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Bukan dia Tuhan ini tidak tahu, tidak mengenal, tidak tahu, tidak bisa membedakan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Tuhan tidak bisa membedakan antara anak sulung bangsa Israel dan anak sulung anak Mesir. Terus harus mempercikan darah anak domba itu. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan memberikan suatu ketaatan. Bagaimana umat Israel itu bisa taat atas apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Jadi dalam ketaatan itulah di situ ada penebusan bagi mereka. Amin. Nah, saat ini di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa hal yang terjadi dalam perjanjian lama ini akan terjadi di dalam perjanjian baru. Yaitu Yesus Kristus harus diserahkan, disalibkan, dan untuk menebus setiap dosa kita. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, inti dari hal yang kita lihat dalam Paskah ini adalah Paskah ini adalah suatu kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Allah itu mengeluarkan orang Israel keluar dari bangsa Mesir. Bukan karena kita sini, bukan karena orang Israel ini memang layak harus dikeluarkan dari sana Bapak Ibu, tetapi karena ia mengasihi dan Allah itu setia pada perjanjiannya. Kalau Tuhan sudah berkata iya, maka Tuhan akan setia apa yang dia katakan. Amin. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, darah yang dipercikan pada tiang pintu ambang, di atasnya itu dimaksudkan di sini untuk menyelamatkan setiap anak sulung yang ada di dalam bangsa Israel supaya terhindar dari kematian itu. Nah, di dalam hal ini juga kita bisa melihat darah ini menunjukkan penumpahan darah Kristus di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Bukan karena kita layak, tapi itu karena kasih karunia bagi kita. Amin. Jangan kita katakan bahwa kita ini karena kehebatan kita, kebaikan kita, karena kelakuan kita yang bagus, maka kita layak untuk ditebus oleh Tuhan. Semua kita umat manusia orang berdosa. Oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Anak domba Paskah itu adalah sebuah korban. Dan ini kalau kita lihat korban dalam perjanjian lama dibawa ke perjanjian baru, itu adalah korban anak domba adalah Yesus Kristus sendiri yang dikorbankan untuk kita. Ya. Jadi Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, korban ini adalah menunjukkan suatu ketaatan Tuhan kepada suatu ketaatan Yesus kepada Bapaknya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam dirinya. Anak domba jantan yang disembelih ini harus dikatakan tidak ada catatnya, tidak cacat. Makanya juga Bapak Ibu, anak domba itu melambangkan ketidakberdosaan Kristus itu. Dia harus rela berkorban untuk menebus setiap dosa kita. Karena dia tidak berdosa, tidak cacat dalam keberdosaan, dia harus rela memikul setiap dosa kita. Makanya di dalam perjanjian lama dikatakan itu bahwa harus anak yang tidak cacat, harus yang memang yang umurnya masih 1 tahunan. Ada pilihan, dan Bapa memilih anaknya untuk dikorbankan demi kita umat manusia. Kekasih-kasih Tuhan, percikan darah pada tiang pintu ambang atasnya dilaksanakan dengan iman yang taat. Ya. Keselamatan melalui darah Kristus diperoleh melalui ketaatan yang disebabkan oleh iman. Walau demikian, kalau kita lihat kembali Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, bagaimana perempuan saya sudah katakan Jumat tahun kemarin, bagaimana dari awal hingga akhir, hingga penyalipan, hingga dikubur, hingga Tuhan bangkit, yang selalu ada di situ adalah perempuan-perempuan yang selalu setia mendampingi Tuhan di dalam susah maupun duka. Di dalam pergumulan berat pun mereka selalu ada. Kalau saya katakan murid-muridnya di dalam pergumulan kehebatan yang dialami Yesus, murid-muridnya ketika dia disalib, dia dikubur, murid-muridnya tidak ada di sampingnya. Yang datang pagi ke kubur untuk menyingsing fajar itu pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, para perempuan ini rela bangun pagi-pagi membawa rempah-rempah untuk melihat Yesus yang sudah mati. Di dalam duka cita, di dalam kesedihan mereka kehilangan seorang figur, mereka kehilangan seorang ayah, mereka kehilangan seorang yang memang luar biasa bagi mereka. Tetapi itu tidak membuat mereka gentar. Mereka selalu datang menghampiri Tuhan. Dan ketika fajar mengisi dikatakan, Maria Magdalena dan Maria lainnya melihat bahwa batu sudah terpuling. Mari kita lihat di dalam Matius 28. Di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan bahwa pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia telah menang, Dia telah berkuasa atas maut. Ini adalah suatu penebusan dan pembayaran yang Yesus lakukan. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Yesus membawa perubahan dalam setiap kehidupan para perempuan-perempuan yang datang saat pagi hari. Dan saat ini juga itu membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ketika mereka di dalam kesedihan, di dalam gelap yang dalam, maka ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, maka gelap itu menjadi terang dalam setiap kehidupan mereka. Amin. Mari kita bangkit dari kehidupan kita yang lama, kita menuju kehidupan kita yang baru. Seperti para wanita, mereka tidak berlalu-lalu di dalam kesedihan, tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka sangat bersuka cita.
kita singkirkan setiap batu penghalang. Begitu datang mereka pagi-pagi, tidak ada satupun penghalang di perjalanan mereka. Mereka tidak menyingkirkan batu, karena batu itu bisa terbuka sendiri. Jadi di sini bangkitlah dari kehidupan. Batu penghalang yang sudah ada dalam kehidupan kita, mari kita singkirkan, karena Yesus sudah bangkit dalam hidup kita. Ketika perikop ini saya baca Bapak Ibu, ayat 1 sampai 10 ini, bagaimana kita melihat perempuan-perempuan ini sangatlah tidak dihargai di dalam bangsa Yahudi. Kalaupun mereka terkena suatu kasus, mereka harus ada kesaksian dari para laki-laki. Tetapi orang yang tidak dipandang, orang yang tidak dihargai, Yesus memakai perempuan-perempuan ini untuk menyampaikan kabar gembira itu. Amin. Kenapa tidak pada murid-muridnya? Ketika pagi menyusul mereka datang, malaikat itu mengatakan dia sudah bangkit. Ketika mereka pergi, Yesus menghampiri mereka. Selalu perempuan yang datang. Yesus menghampiri perempuan, mereka tidak goyah. Ketika mereka lihat Yesus, mereka langsung bersujud menyembah Dia. Kalau murid Yesus ada yang tidak percaya, sebelum aku tutupkan tanganku, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana para perempuan-perempuan ini senantiasa ada di samping Yesus. Sama juga di dalam keluarga kita. Bagaimana perempuan-perempuan senantiasa memberikan kekuatan di tengah-tengah krisis, di tengah permasalahan yang dialami oleh keluarga atau suami. Karena perempuan itu adalah tiang tunggal. Ketika suami tidak mampu, maka perempuan itu yang selalu akan menguatkan dia. Amin. Tidak ada satupun suami yang kuat tanpa wanita yang senantiasa mendampingi untuk akan menguatkan dia. Saya belajar dari sini bahwa perempuan-perempuan inilah yang senantiasa ketika para murid-murid dalam ketakutan, ketika mereka sudah perempuan-perempuan inilah yang selalu tangguh, datang menghampiri Tuhan, datang selalu dalam penyaliban Tuhan, dalam menguburan Tuhan, dalam kebangkitan Tuhan. Mereka yang selalu tampil. Untuk apa? Untuk bisa memberikan kekuatan kepada yang lain. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kalau kita lanjut selanjutnya dikatakan, ketika mereka kita lihat baca ini, dikatakan, pergilah, katakanlah kepada murid-muridku supaya mereka pergi ke Galilea. Kenapa harus di Galilea? Padahal Galilea itu adalah tempat orang-orang Samaria, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang campur kawin, orang-orang yang tidak dipandang oleh bangsa itu, orang-orang Israel. Tetapi kenapa Tuhan malah mengatakan ketemu di Galilea? Justru lah saya katakan di sini, di mana orang tidak bisa, orang memandang rendah orang lain, disitulah Tuhan memakai. Tidak ada orang satupun orang yang luar biasa, yang tidak punya masa lalu yang luar biasa. Kalau kita lihat, kenapa sampai di sana? Karena orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang diremehkan, orang-orang berdosa, justru disitulah Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, menebus setiap mereka supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kabar itu kepada setiap orang. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang luar biasa, orang-orang yang jatuh dalam dosa, kehidupannya tidak benar, Tuhan panggil, Tuhan angkat, maka luar biasa pelayanannya. Tuhan tidak mencari orang benar. Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, karena kita ini berdosa. Oleh karena itu Tuhan mencari orang yang mau, ingin melakukan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita renungkan. Mari kita renungkan cinta kasih Tuhan. Apakah Paskah itu membawa dampak dalam setiap kehidupan kita? Atau hanya Paskah itu suatu seremonial saja dalam setiap kehidupan kita? Setiap Paskah ya Paskah, tanpa kita mengerti apa arti Paskah, tanpa kita memahami apa maknanya dalam setiap kehidupan kita. Kita lebih heboh dalam Natal daripada heboh dalam Paskah. Padahal dalam Jumat Agung Paskah itu yang terpenting
bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana dia menebus kita, bagaimana dia memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Makanya di sini Bapak Ibu, di dalam ayat 1-10:28 ini dikatakan bahwa Magdalena datang ke kubur Yesus karena rasa cinta kasihnya kepada Yesus. Karena kepeduliannya kepada Yesus. Artinya di sini orang yang mengalami Paskah adalah orang yang peduli mempedulikan orang lain dan saling mempercayai. Orang yang mengalami Paskah adalah orang yang tidak melihat masa lalu, tetapi dia melihat masa-masa yang akan datang di dalam hidupnya. Dia tidak terpengaruh dengan kehidupan masa lalunya, tetapi dia maju terus. Karena dia tahu di depan ada yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Orang yang mengalami Paskah adalah orang yang mau bangkit. Orang bangkit dari kehidupannya, keterpurukannya, supaya dia tersadar bahwa Yesuslah kekuatan dalam hidupnya. Jadi kekasih-kasih Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana Dia rela mati, bangkit untuk setiap kita. Dia rela disalib untuk menebus setiap kita. Apapun Dia sudah melakukan untuk kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Bapa. Mari kita bersatu.